Sulis si Sawi. Yuk, aku mau ajak kalian semua untuk berkeliling di kebun kami. Come on. Do the right thing. Kemana ya mereka semua? Hei teman-teman, apa kau melihat teman-temanku? Mana ya mereka? Hai Sulis si Sawi. Hai Jojo si Hai. jagung. Di mana ya Timi si tomat? Dini ya? Iya. Aku juga dari tadi belum melihat Timi sih. Di mana ya? Mana? Di mana teman-teman? Apa Kalian kalian lihat? melihatnya ya? Di sana? Di sana? Gak ada. Di mana? Di sini? Gak Gak ada ada. juga. Di mana? Di mana? Oh, itu dia. Iya. Hei Timi, Timi, sini. apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu bersembunyi? Pelankan suaramu, jangan keras-keras. Aku sedang bersembunyi dari Pak Petani. Hah? Kamu mencuri ya Timi? Kenapa kamu Apa? bersembunyi seperti itu? Kamu mencuri. Pak Tani. Apa? Aku tidak mencuri. Hanya saja aku menemukan harta karun di sana, di dalam tanah perkebunan Pak Petani. Itu kamu mencuri. Apa yang sedang kamu ambil tuh? Dah, jangan keras-keras. Sekarang, ayo ikut aku. Ayo. Eagle Kids kakak ajak semua bangkit berdiri dan mari kita memuji Tuhan. Yeay! Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Putar yuk bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan. Siap? Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Bersama-sama badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Bersama-sama kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil melompat-lompat memuji Tuhan. Bersama-sama tanganku ke depan, kakiku ke depan, badanku ke depan, kepalaku ke depan dan freeze. Tahan. Are you ready? 1, 2, 3 dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Bersama-sama, 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 bersama-sama. Ayo Eagle Kids, yang masih duduk, yang masih tiduran semua bangun ya. Kita sama-sama memuji Tuhan karena kita mau bersuka cita bersama-sama. Semua tutukan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Kasih senyum. Mari kita Bersuka. Katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita apa? Bersuka. Katakan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka. Bersuka begini. Bersuka, bersuka dalam sekarang. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Jangan lupa senyum ya hari ini ya. Are you ready?
Katakan dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam. Sekarang, sekarang bersuka, bersuka cita. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi lagi ke dalam bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari, mari bersuka. Amin. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Ikuti gerakan kakak-kakak yang depan ya. Siap-siap ya. Tepuk tangan tinggi-tinggi. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Apa? Bersuka citalah. Lebih kenceng lagi ya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, 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 bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Katakan sekarang, sekarang bersuka, sekarang, sekarang bersuka. Satu kali lagi. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yeah, kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Katakan haleluya. Kami mau bersuka Tuhan hari ini, karena hari ini harinya Engkau Tuhan. Adik-adik semuanya, karena kita mau bersuka di dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita, amin. Kita mau bertumbuh mencintai Tuhan, kita mau bertumbuh mengasihi Tuhan. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and know you died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Great big God, I'm young and do not
to love you more, giving you my life and all. You died for me, you'd sacrifice. I won't forget you, Lord. Katakan I love you. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll grow up loving you, Lord. Jesus, I love you, Lord. I love you, Lord. Kami mengasihimu, Tuhan. Ini kami, Tuhan. Pakai kami sembah Dia. Oh, haleluya. We love you, Lord. Kami mengasihimu, Tuhan. Kami mencintaimu, Tuhan. Haleluya. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Haleluya. Kami mengasihimu, Tuhan. Jadi apa yang telah kamu lakukan, Timi? Jadi, aku itu tidak mencuri. Hanya saja, tadi pada saat aku berjalan-jalan di tanah Pak Petani, kakiku tidak sengaja menendang sesuatu di tanah. Dan ternyata itu adalah sebuah harta karun. Timi si tomat, apa yang ada di tanah milik Patani artinya miliknya Patani. Walaupun itu tersembunyi loh di dalam tanah. Jadi harta karun apa yang kamu temukan? Aku menemukan sesuatu yang penting. Sebuah senter kuno. Lihat ini, aku sudah lama menginginkan senter ini. Dan hari ini aku menemukannya. Wah, senter. Wah, syah. Timi si tomat, listen to me. You need to do the right things. Hah, pokoknya aku mau senter ini. Kembalikan itu punya Pak Tani. Aku mau senter ini. Timi, you need to do the right things. Ayo semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Walaupun kami tahu kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya ada Tuhan
di sebelah kami yang duduk bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kau berikan kami telinga sebagai seorang murid yang mau mendengarkan firman-Mu dengan yang baik. Kau juga siapkan hati kami Tuhan yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Sobat Trooper. Kalau nih kalian disuruh memilih, lakukan hal yang benar atau lakukan hal yang salah, kalian pasti memilih yang apa? Hal yang benar, pasti. Tapi secara praktek nih misalnya kalian sedang dalam situasi atau keadaan di mana tuh kalian harus memilih hal yang benar atau hal yang salah. Belum tentu loh kalian langsung pilih hal yang benar. Kenapa Kak? Karena seringkali ketika kita ada pilihan tersebut akan muncul tawar-menawar. Misalnya nih, kalau aku melakukan hal yang benar ini, nanti aku rugi gak ya? Kira-kira nanti aku dirugikan gak ya? Dirugikan misalnya nanti aku diomelin papa mama gak ya? Kalau aku melakukan hal kayak gini, nanti aku dapat nilai jelek gak ya? Jadi mulai ada tawar-menawar. Mungkin kita akan berpikir, apakah kita akan melakukan hal yang benar? Atau apakah aku pilih hal yang salah saja ya? Karena aku gak mau rugi misalnya. Tapi berbeda loh dengan tokoh Alkitab yang akan kita baca dan simak hari ini bersama-sama. Yaitu Daniel. Berikut kisah Daniel. Kisah Alkitab hari ini diambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Di zaman Raja Darius, Daniel menjadi orang yang melebihi semua para penjabat tinggi di kerajaan itu. Karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa dan raja hendak menempatkannya atas seluruh kerajaan. Lalu orang-orang yang iri kepada Daniel berusaha menemukan tuduhan kepada Daniel. Tetapi mereka tidak bisa menemukan kesalahan apapun kecuali dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Lalu mereka membujuk Raja Darius untuk mengeluarkan sebuah perintah yang berisi bahwa semua orang dilarang untuk meminta sesuatu kecuali kepada raja. Jika ada orang yang melanggar perintah itu, maka dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Demi didengar Daniel perintah itu, pergilah ia ke rumahnya. 3 hari sekali Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ketika orang-orang itu tahu bahwa Daniel meminta sesuatu bukan kepada raja, maka mereka menghadapi Raja Darius dan mulai menuduh Daniel melakukan sebuah kesalahan dan meminta Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Raja Darius menjadi sangat sedih, tapi dia harus tetap melakukan apa yang sudah diperintahkan. Maka Raja Darius menyuruh orang-orang menangkap Daniel dan memasukkannya ke dalam gua singa. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, pergilah Raja Darius menemui Daniel dan memanggil Daniel. Dia berharap Daniel masih hidup. Dan benar, Daniel memberitahu raja bahwa Tuhan telah menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa sehingga Daniel tetap aman. Raja Darius sangat bersukacita, lalu ia memberi perintah untuk menarik Daniel keluar dari gua singa dan menyuruh orang-orang jahat yang sudah menuduh Daniel itu untuk dimasukkan ke dalam gua singa. Tuhan menjagai dan melindungi Daniel karena Daniel melakukan hal yang benar. Wah, ketika kita melakukan hal yang benar, ternyata Tuhan sudah menyediakan berkat buat kita loh, anak-anaknya yang melakukan hal yang benar. Tuhan mau kita tetap melakukan hal yang benar. Walaupun situasinya, keadaannya terlihat sulit. Seperti Daniel tadi. Dia ketika raja menyiapkan perintah kalau
dia harus meminta segala sesuatunya kepada raja, bukan orang lain. Daniel tetap berdoa sama Tuhan. Tetap meminta sesuatunya kepada Tuhan. Walaupun dia tahu hukumannya adalah masuk ke gua singa. Siapa di sini yang berani sama singa? Kakak juga berani kalau di dalam kandang singanya. Tapi kalau kakak bareng-bareng sama singa, kakak gak berani deh. Kakak takut dimakan, karena kan singa karnivora, dia pemakan daging. Kalau dia lapar terus lihat Kak Yogi, wah enak juga nih Kak Yogi, makan kan takut. Nah tapi Daniel enggak takut. Walaupun dia tahu ada hukumannya, walaupun dia tahu sedang ada di keadaan sulit, Daniel tetap melakukan hal yang benar. Sama seperti drama tadi, si Timmy nemuin apa? Senter yang antik. Dia tuh pengen banget senter ini. Karena dia pertama kali mungkin melihat senter ini sehingga dia pengen senter ini. Walaupun si Timmy ini tahu senter ini bukan milik si Timmy. Tapi miliknya siapa sih? Miliknya Pak Petani. Karena dia temuinnya di ladangnya Pak Petani. Tapi dia tetap mau menginginkannya. Belum tentu loh ketika misalnya Timmy melakukan hal yang benar, dia mau mengembalikan senter antiknya nih ke Pak Petani. Belum tentu Pak Petani akan bilang, ya udah nggak apa-apa, senternya buat kamu. Belum tentu kalau Pak Petaninya bilang, ya udah sini senternya, dan ditambah misalnya Pak Petaninya malah marah-marah, ngomel-ngomel, bagaimana? Nah itu tuh pilihan yang berat loh buat Jojo, maksudnya Timmy, pilihan yang berat untuk Timmy. Untuk melakukan hal yang benar atau melakukan hal yang salah. Dia kembalikan senternya atau dia simpan buat dirinya sendiri senternya. Walaupun dia tahu itu bukan miliknya si Timmy. Jadi kita harus tetap melakukan hal yang benar walaupun dalam situasi yang sulit. Itu yang pertama. Apa? Ulangin kata Kak Yogi ya. Kita harus melakukan hal yang benar walaupun keadaannya sulit. Yang kedua, kita tetap melakukan hal yang benar walaupun tidak ada orang yang melihat kita. Kakak ulang, kita tetap melakukan hal yang benar walaupun nih gak ada orang yang lihat kita. Baik papa mama, baik kakak-kakak Eagle Kids, ataupun guru di sekolah atau orang dewasa di sekitar kalian. Kalian tetap memilih melakukan hal yang benar. Contohnya nih, kita kan seringkali mendapatkan godaan ketika kita sedang sendirian bukan? Akan muncul godaan-godaan dari si iblis yang sering sekali kita temukan ketika kita sendirian. Misalnya, kalian lagi sekolah online sekarang, sendirian, mungkin lagi nggak ditemenin sama mama atau sama papa, lagi sendirian di kamar kalian dan tiba-tiba ada ujian. Mungkin kalian sudah catat di kalender kalian, tapi kalian lupa. Oh iya, hari ini ada ujian math misalnya matematika. Aku belum belajar nih. Sendirian nih, nggak ada papa, nggak ada mama. Biar nilaiku bagus, biar rankingku tetap bagus, nyontek aja deh. Aku tahu nih caranya nyontek. Aku bisa taruh buku di mana, aku bisa tempel contekannya di mana. Yang penting gak terlihat sama guruku. Nah, boleh gak melakukan hal tersebut? Gak boleh. Terus contohnya apa lagi? Coba teriak. Apa? Ya masih sekedar sekolah online sih. Misalnya nih, kamu tahu cara mengatur screen kalian ketika di sekolah online. Kan seharusnya kalau di sekolah itu kalian harus duduk baik-baik, dengarkan pelajarannya. Tapi ketika lagi pelajaran, malah tidur-tiduran, malah malas-malasan. Nanti aja deh aku pas di absen baru aku bangun terus angkat tangan. Iya Bu hadir. Boleh gak melakukan hal tersebut? Tetap gak boleh. Walaupun resikonya yang tadi Kak Yogi bilang di awal, mungkin akan merugikan kalian. Kalau aku ujian dadakan gini nih Kak, kalau aku tetap jujur, aku nggak mencontek, nanti nilai aku jelek.
gak apa-apa. Tetap pilih lakukan hal yang benar. Walaupun ini misalnya kalian sudah melakukan kesalahan, misalnya lagi memecahkan piring atau pajangan di rumah, tidak sengaja misalnya. Dan itu misalnya vas bunga deh, misalnya kita bicara vas bunga, pecah, papa mama kalian lagi kerja. Kalian langsung sembunyikan pecahannya, buang ke tempat sampah. Kalau kalian jujur, nanti aku diomelin nih sama papa atau mama nih. Karena vasnya kesayangan mereka nih. Kira-kira kalau hal tersebut tetap jujur apa enggak? Mulai ada bergen lagi, tawar-menawar lagi. Kalau aku jujur, nanti aku dimarahi. Lebih baik aku nggak jujur aja kali ya. Nah, tetap ya ingat, walaupun nggak ada orang yang lihat, Tuhan yang lihat. Jadi tetap lakukan hal yang benar, jujur sama papa, mama, sorry ya, tadi aku nggak sengaja pecahin vas bunganya. Atau sorry ya, tadi nggak sengaja aku nangisin adik aku. Kan biasanya kakak adik kan suka saling iseng tuh, misalnya kayak gitu. Jadi tetap melakukan hal yang benar. Ataupun nih misalnya di rumah sendirian sama gadget. Kalian bisa ke media sosial, kalian punya akunnya. Kalian berkata-kata kasar di sana. Ada yang lihat gak? Gak ada misalnya. Mungkin di game tersebut gak ada papa mama kalian. Tapi kalian dengan bebas berkata kasar. Apakah Tuhan gak lihat? Tuhan lihat. Tuhan tahu. Walaupun kita gak ada yang lihat, kita tetap harus lakukan hal yang benar. Tetap harus jadi anak super trooper yang top banget TOBBGT. Yang mencerminkan God's top agent. Ya. Jadi bukan berarti kita tidak bisa menjadi anak-anak yang tidak bisa mengambil pilihan yang benar saat sendirian. Jadilah anak-anak yang tetap memilih hal yang benar di saat kalian sedang sendirian. Sekalipun kalian sedang sendirian di rumah. Maupun dilihat orang, maupun gak dilihat orang. Oke? Kuncinya satu. Kita harus punya hati yang takut akan Tuhan. Sama-sama yuk buka di Mazmur 86 ayat 11. Kau Yogi bacakan. Mazmur 86 ayat 11 isinya seperti ini. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Di Mazmur tadi, kita harus mempunyai hati yang takut sama Tuhan. Jadi kita bisa terus menjadi anak-anak yang selalu melakukan hal yang benar sekalipun sulit, sekalipun tidak ada orang yang melihat, karena kita mempunyai hati yang takut sama Tuhan. Selain itu juga kita mempunyai hati yang mengasihi Tuhan. Kita memikirkan perasaan Tuhan. Kalau seandainya nih aku melakukan hal tersebut, aku tahu Tuhan gak suka. Nanti Tuhan bisa sedih gara-gara kelakuanku ini. Karena perbuatanku yang salah ini. Ya selain takut, kita juga harus punya hati yang mengasihi Tuhan. Ya, jangan membuat Tuhan Yesus sedih. Jadi, Timi dan adik-adik yang di rumah, mulai sekarang kita sama-sama ya, sesulit apapun keadaannya, maupun dilihat orang maupun gak dilihat orang, tetap melakukan hal apa? Hal yang benar. Ya, tetap melakukan hal yang benar. Karena ketika kita melakukan hal yang benar, di situ sudah ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Yuk sekarang kita mau sama-sama tutup Alkitab kita. Kita sama-sama datang ke Tuhan sekali lagi. Tutup matamu, lipat tanganmu. Sungguh-sungguh kita datang ke Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Kids Prayer. Yes, ini kami Tuhan, anak-anak super trooper Tuhan, datang dengan hati sungguh-sungguh Tuhan. I want to love you more, giving you my life and all. You die for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. Katakan I love you. I love you, Jesus.
I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Katakan, I love you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang sama-sama mengingatkan kami semua anak-anak super trooper Tuhan Yesus untuk melakukan hal yang benar walaupun situasinya sulit, walaupun kami sedang sendirian Tuhan, kami mau untuk memilih melakukan hal yang benar ya Tuhan Yesus, karena kami gak mau membuat Engkau sedih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan jika dulu-dulu kami Tuhan, atau mungkin tadi Tuhan kami melakukan hal yang salah, kami memilih melakukan hal yang salah ya Tuhan Yesus. Tapi kami janji Tuhan, hari ini Tuhan kami ingin melakukan hal yang benar. Roh Kudus, mampukan kami Tuhan, anak-anak super trooper Bapa untuk melakukan hal yang benar ya Tuhan Yesus. Roh Kudus sendiri akan mengingatkan kami Tuhan ketika kami mulai tawar-menawar untuk melakukan hal yang salah. Roh Kudus ingatkan firman Tuhan pada hari ini kalau kami harus memilih hal yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Masyarakat firman Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Biar setiap anak-anak super trooper yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan, mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tidak hanya pendengar-pendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Mereka jadi God Stop Agent dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Super trooper, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Biar berkat-berkat yang terbaik turun atas kehidupanmu, memberkati papamu, mamamu, keluargamu semuanya. Biar apa yang kamu lakukan Tuhan akan buat menjadi berhasil. Jadilah kepala bukan ekor, jadilah terang, jadilah garam dimanapun kalian berada. Biar kasih Tuhan Yesus menyertaimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan, katakan amin. Tuh Timmy, dengerin kata Jojo. Do the right things. Yuk, kembaliin tuh senternya ke Pak Tani. Dia pasti mencarinya. Yaudah, baiklah. Adik-adik yang di rumah, ingat ya, do the right things. Jangan hanya melakukan yang baik, tapi juga melakukan yang benar. Oke. See you. God bless you. See you. Halo adik-adik, sudah siap untuk bikin activity hari ini? Hari ini kita akan membuat jagung. Jadi adik-adik bisa siapkan kertas berwarna hijau dan kuning. Pertama, kita akan bikin dulu daunnya. Jadi adik-adik bisa siapkan kertas berwarna hijau. Adik-adik bisa lipat seperti ini. Kemudian kita akan buat daunnya itu kira-kira panjangnya 20 cm. Ya, adik-adik bisa pakai penggaris, buat tanda seperti ini. Kemudian kita akan gambar bentuk daun. Ya, seperti ini. Lalu tinggal digunting mengikuti bentuk daun yang sudah adik-adik gambar. Nah, seperti ini. Kita akan buat dua. Jadi caranya sama, adik-adik bisa bikin daunnya jadi dua, seperti ini. Nah setelah itu adik-adik bisa siapkan satu kertas,
bisa kertas berwarna atau putih juga boleh. Kita akan tempelkan daun ini pada kertas. Sebelum itu kita akan bentuk dulu ya daunnya. Kita akan gulung bagian atasnya. Adik-adik bisa pakai pensil, bisa pakai spidol. Nah, seperti itu. Kemudian yang satunya juga bisa dibuat arah yang berlawanan. Jadi kalau tadi ke kiri, ini bisa ke kanan. Oke, seperti ini. Kemudian adik-adik bisa langsung tempelkan di kertas. Oke, kakak akan tunjukkan ya caranya. Tinggal diberi lem di bagian belakang, di bagian bawah. Seperti ini, kemudian satunya lagi juga di bagian belakang. Di bagian bawahnya ditempel seperti ini. Nah, daunnya udah jadi, sekarang kita akan bikin jagungnya. Ini bisa ditaruh dulu di samping. Kemudian untuk jagungnya kita akan pakai kertas berwarna kuning. Adik-adik bisa pakai kertas origami. Kita juga akan lipat. Oke, untuk jagungnya panjangnya kira-kira 15 cm. Bisa pakai penggaris, kemudian bikin tanda seperti ini, 15 cm. Kita buat bentuk jagung. Kemudian adik-adik juga bisa menggunting mengikuti garis yang sudah digambar. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan bikin biji jagungnya. Adik-adik bisa siapkan kertas yang berukuran 1 cm x 6 cm panjangnya, bisa dibuat beberapa. Kemudian kita akan ambil satu. Ini akan digulung seperti ini. Jadi diberi lem di bagian sini. Ya, jadinya bentuknya akan seperti ini. Kakak akan tunjukin lagi untuk satunya. Kalian bisa pakai double tape atau mau pakai lem juga bisa. Ya, jadi bentuknya akan seperti ini. Ini kakak sudah siapkan beberapa yang sudah jadi. Nah, sekarang kita akan tempelkan jagung ini pada jagung yang sudah kita bentuk tadi. Ya, jadi pertama kalian bisa berlem dulu atau double tape seperti ini. Kalau kalian sulit untuk membuka double tape-nya, bisa minta tolong ke papa atau mama ya. Nah, jika sudah, kalian bisa tempelkan seperti ini. Ambil lagi, tempelkan seperti ini. Tempelkan seperti ini. Bisa buat bentuk seperti ini. Ditempel sampai menutupi semua bagian jagungnya. Ya, adik-adik bisa lanjutin untuk di bagian bawahnya bentuknya vertikal dan juga horizontal. Jadi setelah ini adik-adik bisa lanjutin lagi dengan horizontal seperti ini ya. Seperti ini seterusnya sampai nanti akan menutupi jagungnya. Ya, kalau ini sudah selesai, kita bisa ambil kembali daun yang sudah jadi tadi. Tinggal kita tempel di atasnya. Ya, adik-adik bisa tempel ini nanti di atasnya kalau sudah jadi. Nah, di atas kertas itu kita bisa menuliskan big message kita hari ini, yaitu do the right things. Oke adik, good job buat kalian semua. Sampai minggu depan.